Mind Management 1. Kenapa pengendalian pikiran adalah segalanya? Pikiran kita merupakan sistem yang paling kompleks yang pernah ada. Pikiran manusia memiliki kapasitas yang jauh lebih tinggi dari apa yang bisa dibayangkan. Bahkan beberapa orang percaya bahwa pikiran menciptakan kenyataan. Apabila kita menginginkan sesuatu yang lebih baik, kita harus bayangkan hal itu seakan-akan sudah terjadi di hidup kita. Begitu juga dengan kesuksesan dalam trading dan investing. Apabila kalian ingin sukses dan berhasil di market cryptocurrency, langkah pertama adalah percaya pada diri sendiri. Trading dan investing merupakan permainan mental. Banyak trader hebat di luar sana yang cukup berhasil di bidang yang mereka geluti, memiliki hati yang bersih dan pikiran yang positif. Trading dan investing merupakan suatu permainan yang berat sehingga untuk dapat berhasil, bukan hanya dibutuhkan teknik, tapi juga suatu pikiran yang jernih dalam menyikapi berbagai hal yang mungkin terjadi karena trading dan investing di market cryptocurrency sangat penuh kejutan dan melelahkan. Mereka yang berhasil di market ini adalah mereka yang setiap hari tidak pernah lelah mengendalikan pikiran dan emosi, menghadapi berbagai dinamika, pro dan kontra, serta kadang kala sentimen yang di luar kendali pikiran manusia. Mengikuti market cryptocurrency yang bergerak 24 jam tanpa henti. Kadang sangat menguras emosi dan juga pikiran sehingga kontrol pikiran sangat dibutuhkan untuk mencapai kemenangan. Kontrol pikiranmu apabila kamu ingin menang di sini. Mind Management 2. Bagaimana cara membangun pikiran positif? Menjaga pikiran untuk tetap berpikir positif tidak dapat lahir dalam sekejap. Faktanya, seperti berbagai jenis kemampuan lain, berpikir positif membutuhkan suatu disiplin dan latihan selama bertahun-tahun. Lalu, apa saja cara-cara untuk membangun pikiran positif? 1. Percaya pada diri. Apabila kita tidak percaya pada diri kita sendiri, tidak akan ada yang percaya sama sekali dengan kita. Karena sebelum dipercaya oleh orang lain, langkah paling awal adalah mempercayai diri Anda. Percayalah bahwa Anda dapat meraih kesuksesan di market cryptocurrency dan selalu percayalah bahwa waktu Anda akan tiba, cepat atau lambat. 2. Ketahui batasanmu. Pada poin pertama telah dijelaskan bahwa kita harus mempercayai diri kita. Namun di poin kedua ini kita juga harus mengetahui bahwa kita hanyalah manusia. Manusia merupakan makhluk yang sering salah. Pahamilah bahwa Anda juga akan melakukan kesalahan sehingga ruang untuk belajar dan terus memperbaiki diri akan selalu terbuka. 3. Jangan membandingkan. Hal yang paling sulit untuk dilakukan di era informasi seperti saat ini adalah tidak mengetahui apa yang orang lain lakukan. Di era yang serba sosial media saat ini, Anda dapat mengetahui apa yang setiap orang lakukan. Berbagai informasi yang tumpah ruah tersebut akhirnya menciptakan suatu paradox of achievement yang mana membuat segala pencapaian yang kita raih terasa sia-sia apabila kita terus membandingkan apa yang dicapai oleh orang lain. Mungkin kita bisa merasa bahagia karena berhasil melakukan suatu trade yang menghasilkan 1 juta rupiah, namun kemudian kita merasa sedih setelah melihat seorang influencer trading memamerkan profit 1 miliar rupiah di Instagram. Untuk terus berkembang dalam dunia trading dan investing, kita harus membandingkan progres yang kita miliki dengan progres dari kita yang sebelumnya. Bukan progres orang lain. Karena setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. It's a you versus you game. 4. Terbuka dengan peluang. Market cryptocurrency merupakan market yang penuh dengan peluang. Meskipun kita sudah berhasil meraih sesuatu yang luar biasa, namun di market cryptocurrency kita masih bisa meningkatkan apa yang telah kita raih. Banyak sekali trader investor yang berhasil memperoleh hasil luar biasa dengan investasi mereka. Maka dari itu kita tetap harus belajar dan tidak pernah merasa puas, serta jangan merasa iri dengan kesuksesan orang lain. Belajarlah dari mereka yang lebih sukses darimu, berkumpullah bersama para pemenang, supaya kamu juga mendapat energi positif dari mereka. Karena lebih baik berkumpul dengan satu pemenang daripada berkumpul dengan 10 pecundang. 5. Jadi realistis. Hingar-bingar market cryptocurrency yang penuh dengan keajaiban seringkali membawa kita pada berbagai fantasi liar untuk menjadi kaya dalam semalam. Tapi ingat bahwa meskipun kita berpikiran optimis, kita tetap harus realistis dan tetap berpikir untuk berfokus pada proses. Karena pada dasarnya tidak ada sesuatu yang instan. Untuk tetap bertahan dan berjuang di market cryptocurrency dibutuhkan ketahanan modal dan mental yang tinggi. Hasil dari masing-masing orang seringkali berbeda. Begitu pula proses yang dialaminya. Maka dari itu selalu pahamilah bahwa ini adalah maraton dan bukan sprint. Ayo terus berlari, meski lambat tapi nanti kita akan sampai. Mind Management 3, sifat dari trader sukses. Trader dan investor hanyalah manusia biasa. Mereka bukan manusia super yang serba sempurna. Bahkan perlu diingat, Superman sendiri menangis ketika kehilangan orang tuanya. Trader memang jauh dari kata sempurna. Namun ingatlah bahwa untuk menjadi seorang trader yang sukses,
kalian harus memiliki beberapa sifat ini. 1. Kejujuran. Satu hal yang pasti adalah, hampir semua trader dan investor yang hebat selalu memiliki sifat jujur. Trader dan investor yang hebat selalu jujur. Sifat jujur akan membawa kita pada keberuntungan dan kemenangan lebih dalam trading. Jadilah jujur, paling tidak kepada diri Anda sendiri. 2. Disiplin. Hampir semua trader yang ada adalah orang yang super disiplin. Memiliki sikap disiplin akan membantu kita menjadi lebih profitable. Salah satu bentuk dari sikap disiplin adalah mematuhi trade plan dan terus mempraktikkan strategi yang sudah ditentukan di awal. Jadilah disiplin. 3. Pekerja keras. Trading dan investing juga sama seperti pilihan karir lain. Membutuhkan kerja keras dan dedikasi yang tinggi untuk berhasil. Kerja keras dan dedikasi sangat dibutuhkan untuk tetap bisa bertahan di market. Maka dari itu 100% usaha tidak akan cukup. Kalian butuh 101% usaha untuk dapat bertahan di sini. 4. Konsisten. Permainan ini merupakan permainan jangka panjang. Maka dari itu, karena sifatnya yang panjang, kalian mungkin bosan di tengah-tengahnya. Ketika kalian ingin menyerah, ingatlah kenapa kalian memulai. Apakah itu karena keadaan? Apakah itu karena uang? Apakah itu karena tidak ada opsi lain lagi? Kalian harus konsisten dan memegang komitmen tentang sesuatu yang sudah kalian pilih. 5. Rendah hati. Trading dan investing di market cryptocurrency merupakan salah satu aktivitas yang mudah menghasilkan uang. Bayangkan hanya dengan beberapa sentuhan jari saja kalian bisa memperoleh profit jutaan rupiah. Namun ingatlah, bahwa kalian juga bisa kehilangan itu semua dalam beberapa klik juga. Jadi tetaplah menjadi seseorang yang bersifat humble dan rendah hati atau market akan merendahkanmu. Mind Management 4. Apa yang kalian harus persiapkan secara mental? Trading dan investing merupakan suatu permainan mental di mana faktor psikologis berperan 70% dalam. Keberhasilan, kesuksesan analisis 20%, dan keberuntungan 10%. Maka dari itu melihat pentingnya faktor psikologis. Maka psikologis merupakan suatu faktor yang harus dikontrol. Berikut cara mengontrol faktor psikologis. Sebelum trading, seperti apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang, persiapan akan menghasilkan kesempurnaan. Hal tersebut juga berlaku dalam trading. Sebelum membuka suatu trade yang bersifat scalping untuk tujuan spekulasi, perhatikan beberapa hal ini. 1. Pastikan mood kalian sedang baik. Banyak yang telah sepakat bahwa keadaan mental sangat berpengaruh terhadap performa trading. Hal tersebut bukan berarti kita harus dalam keadaan yang good mood setiap hari. Namun apabila kita sedang dalam keadaan yang buruk seperti kehilangan pekerjaan atau kehilangan sosok penting, jangan trading dulu. Simpan emosimu untuk dirimu sendiri. Dan kembali lagi ketika semua sudah membaik, kesempatan dan market tidak akan kemana-mana. 2. Serius dalam membuat analisis. Di dalam trading terdapat suatu bias yang bernama availability bias. Bias tersebut memiliki makna bahwa trader memiliki kecenderungan untuk mengambil posisi apa saja tanpa analisis yang jelas. Trader seringkali hanya melihat beberapa trigger dan langsung membuat suatu keputusan tanpa berpikir panjang. Itulah mengapa sebagai seorang trader yang ingin berhasil, kita harus melakukan analisis sebaik mungkin sebelum mengambil posisi trading. Jadikan trading seperti sebuah bisnis, pikir baik-baik sebelum bertindak. Jangan mau rugi. Persiapkan risiko terburuk. Salah satu hal terburuk dalam trading adalah memiliki suatu ekspektasi pasar harus memahami bahwa mereka terlalu dan fantasi tertentu di dalam angan-angan. Para pelaku mengedepankan keberhasilan dan menganggap remeh kegagalan atau sering disebut dengan survivorship bias. Sebelum membuka suatu posisi, analisis terlebih dahulu apakah kita siap kehilangan uang dengan jumlah tersebut. Apabila sudah siap lanjutkan, namun apabila tidak siap, kurangi posisi atau jangan lakukan trade. Di saat trading, ketika trading berjalan terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Beberapa hal tersebut adalah: biarkan posisi berjalan. Hal ini merupakan hal yang paling umum di mana banyak trader yang terus melihat posisi yang mereka miliki seakan mereka bisa mempengaruhi market. Biarkan posisi MU terbuka dan jangan melihat market terus-menerus karena itu tidak memiliki dampak terhadap trade yang berlangsung. Bahkan sebuah studi di Hong Kong mengemukakan bahwa performance dari trading akan berkurang drastis ketika trader terus terpaku pada PNL. Jadi buka posisi dan tinggalkan. Jangan mencari validasi. Kami berani bertaruh bahwa sebagian di sini pasti pernah atau sering melakukan hal ini. Setelah membuka posisi langsung membuka komunitas atau sosial media untuk mengetahui apakah orang lain memiliki opini yang sama atau tidak.
Hal ini sering terjadi karena pada dasarnya herd behavior mudah menular antar manusia dan manusia sangat suka mendengarkan opini orang lain. Untuk menang di pasar, jangan dengarkan kata orang lain, dengar dirimu sendiri. Jangan mengubah rencana. Setelah membuka suatu posisi perdagangan, kita harus siap pada risiko terburuk. Namun tetap optimis untuk memperoleh hasil yang terbaik. Maka dari itu tidak ada alasan untuk mengubah-ubah rencana apalagi ketika kita sedang melakukan posisi perdagangan yang sifatnya scalping dalam time frame yang kecil. Biarkan market bekerja sendiri. Setelah trading. Setelah menutup posisi, dan hasil dari posisi tersebut sudah diketahui, menang atau kalah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, beberapa hal tersebut antara lain. Menyesali keputusan. Salah satu hal yang sering dilakukan oleh trader adalah tetap melihat market setelah mereka menutup posisinya. Bagaikan seorang market setelah posisi selesai, yang mana sama sekali stalker yang jealous, para trader masih terus melihat tidak berguna. Selesaikan trade MU dan lupakan, semua sudah terjadi, jangan disesali. Balas dendam. Apabila kita masih belum ikhlas dengan apa yang terjadi pada sebuah trade, seringkali melakukan suatu balas dendam, kadang dengan posisi yang lebih besar. Kegiatan seperti ini nyatanya justru sering menimbulkan kekalahan yang signifikan dalam trading. Maka dari itu, belajarlah untuk ikhlas, jangan balas dendam di trading. Menyalahkan diri. Dalam trading tidak ada istilah akurasi 100% dan selalu menang. Bahkan, superkomputer terbaik di dunia pun hanya bisa menang dan memiliki akurasi 40%. Jadi, jangan salahkan diri Anda ketika trade yang Anda lakukan masih belum berhasil. Namun salahkan diri Anda ketika Anda tidak trade sesuai dengan trading plan yang ditetapkan. Pastikan setelah membuka suatu posisi perdagangan, anggap saja uang tersebut sudah hilang. Ketika kalian memperoleh sesuatu dan trader berhasil, anggap saja itu bonus. Main Management 5, pikiran saya sudah siap. Lalu apa sekarang? Pikiran merupakan sesuatu yang sangat kompleks. Keberhasilan trading juga dilahirkan dari kecerdasan emosi yang baik, terutama dalam menahan emosi. Trader yang hebat adalah mereka yang mampu mengendalikan emosi yang mereka miliki. Trading dimenangkan mereka yang selalu tenang. Maka, tenanglah,